Sabar. Dia bilang dia nggak cengeng, tapi dia berak itu ditemenin. Dia berak ditemenin. Jangan. Pas hari itu bangun pagi, tahu nggak sih seberapa keselnya aku sama Kak Dwinta? Kenapa? Dia bilang, Gwen ini settingan gak sih? Gwen kamu settingan gak sih? Kakak Ciho kayak mana? Suaranya. Kalau Ciho muka Arab mirip. Iya sih. Kamu itu semuanya sesuai dengan planning. Iya. Semua nggak ada yang di plan. Kita dari awal kita cuma bikin gamesnya. Enggak maksudnya sesuai doa wishlist. Iya gitu deh. Aku happy banget sama hasil season ini. Aku sangat-sangat happy, apalagi orang-orang komentarnya ini, tapi aku nggak bisa take the credit for me. Karena jujur kalau pemainnya salah, it's a shit show. It's because of you. Kalian pemainnya yang bikin seru, orang mau nonton kalian bukan gua. Mereka, they tune in every single week to see you. Tahu nggak sih, gue selama syuting kan gue kayak, kamu mau gimana Ciren saya? Nggak tahu gue, aku nggak mau mikir, aku cuma mau jalanin aja. Sumpah. Nih ya, aku tuh kayak gini sama Cigres, ini kita gimana? Besok kita kayak gimana? Cigres kayak, udahlah aku nggak mau mikir. Gitu Udah aku nggak mikir. Kalian mau tahu nggak? Bikin reality show kayak gini, di episode awal, di hari pertama, di hari kedua, kita kan nggak kenal kalian. Kita nggak tahu kalian berantem sama siapa atau apa, dan kalian pasti satu sama lain pun juga malu-malu. Jadi di hari pertama pasti banyak yang harus dipancing. Tapi aku happy nih, setelah hari kedua itu ya Tuhan tuh baik ya. Setelah hari kedua itu nggak perlu aku nyuruh-nyuruh kalian. Kalian ngomong sendiri dari hatimu. Cari pembelaan. Ayo. Pas lagi break aku selalu bilang, kita harus profesional ya guys, kita harus brainwash. Iya. Karena kita nggak boleh sama ketika off cam sama on cam. Gua brainwash mereka kayak gitu kok. Kalau nggak bakal bisa main. Aku begitu cikal pula aku langsung kayak, oh ya ternyata cara mainnya. Kamu bilangin dia gitu ya? Aku ngomong kayak gitu, soalnya kalau nggak mereka benci beneran sama gue yang Tapi aku setuju sama kamu, yang kalian harus tahu dan juga penonton harus tahu, meskipun ini game dan benar-benar menangin satu hadiah, tapi sebenarnya the real game is to be the star of the show. Itu yang to be the orang yang paling banyak dibacotin on the show is the real game sebenarnya. Still the spotlight. And speaking about that, right now you are one of the most talked about, loved or hated character on the show. Vanessa Aji. Otaknya ciut. Otaknya burit. Kayak gitu-gitu. Tapi asal kalian tahu nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita juga ada acara spin-off yang kalian suka nonton juga namanya After School. Meskipun banyak netizen yang ngehujat kamu, banyak orang asli juga yang nonton bilang ini acara kalau kamu yang nggak ada malah jadi nggak seru. Gimana kamu? How do you feel reading all these comments this season? Waktu aku di situ kan, ya udah aku kayak all out aja gitu. Maksudnya kayak udah aku kayak belak-belakan aja, mau orang suka, mau orang nggak suka, mau dihujat terserah. Yang penting aku ya udah ini diri aku kayak gitu sih. Jadi diri. Ketika tayang dan kamu nonton, Enggak, aku lebih kesel sama Ijal. Kau kasih muka aku yang cuma maju. Cuma kayak gitu. Iya yang di awal itu. Masalahnya itu diulang-ulang di setiap episode. Selalu kayak gitu. Iya loh. nih menurut kamu dari cara kamu mainin ini, peran kamu di situ selama kita syuting dan ketika tayang, apakah kamu digambarkan sesuai dengan apa yang kamu mainkan? Iya. Jadi emang sesuai, memang kamu di situ pengen seperti itu. Yang di-cut dikit aja, cuman kayak ya biarin lah gitu. Kalau Dwinta, apakah kamu happy dengan apa yang digambarkan tentang kamu di acara ini sebagai orang yang cengeng lah, orang yang polos? Sebenarnya gini ya kan kok, aku nggak ngerasa aku polos ya kan. Kayaknya biasa aja lah, tapi kok kenapa kok di kayak bilang cengeng-cengeng? Polos! Kau memang nangis! Aku sebagai roommate-nya. Astagfirullah ya ampun, tiap hari nangis. Kakak kalau siang nangis malam kakak ngapain? Tahu gak kata Cigres apa? Gwen, kamu kuat juga ya serumit sama Cigres. Aku juga bilang sama dia. Kuat banget. Iya, kok bisa. Kok bisa ya? Kok gini ya dia? Kok bisa ya? Jadi menurut kamu yang tayang itu bukan aslinya kamu? Sabar. Dia bilang dia nggak cengeng, tapi dia berak itu ditemenin. Si Grace. Dia berak ditemenin. Jangan.
Us. Jadi gue nyium nya dong. Oke. Oke, sekarang kita. Aku cuma pengen cerita, aku bangun tiap jam 5 cuman buat nemenin Kak Dwinta karena Kak Dwinta takut kamar mandi. Dia kayak di kamarnya nggak ada orang kan, dia bisa gini di kamar kami. Dia di kamar kami sampai Iya. jam 1 loh. Kayak gitu dia gini-gini. Jam 1 di kamar kami. Guys, aku takut gini. Tahu gak sih? Ini lucu banget sumpah. Apa? Kak Dwinta tiap tidur dia ngegaruk-garukin aku karena dia pikir aku anaknya. Nggak sadar. Jadi kayak kita ngelus-ngelus kepala gue. Aku nggak sadar. Kucingnya. Aku tuh suka Tapi kayak kayaknya Dwinta itu memang asli ya, kamu tuh keluar di acara itu. Dan you know what, kamu menjadi orang yang sangat amat disukain juga karena keluguannya. waktu berubah itu aku terkejut. Kok tapi itu jangan Tapi walaupun dia berubah pas lagi di on cam, pas off cam sama aja. Siang-siang cukuk masuk kamar, aku di sini ya, aku takut. Masih kayak gitu. Weh, aku mau berak, temenin aku dong. Tolong katanya. Tapi kan kok kenapa bisa nggak pulang-pulang? Tanya kamu sendiri. Anjing. Dia tiap hari ngeluhin kayak gitu ya kok. Gue sampai ngomong, ya udah kalau mau pulang lah. Gue kesel banget. Apakah Grace, kamu diportray sesuai dengan yang kamu mainkan? Kurang feminim dikit. Gak ada feminim. Cigres itu orang paling cuek, nggak ada feminim-feminimnya. Dia nggak feminim, dia cuek, dia bukan feminim. Dia bukan feminim. Dia feminim kalau pakai rok rendah itu aja feminim. Selebihnya enggak, selebihnya enggak. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang jadi the biggest topic of the show. Which is sekarang so far ini adalah ngomong Hokkien. Jadi itu jadi heboh banget di dunia maya permasalahan ngomong Hokkien. Betul atau tidak kamu bisa ngomong Hokkien? Bisa denger. Kamu bisa dengar? Kalau ngomong mungkin logatnya tuh agak aneh karena masih kecampur logat-logat Teochew. Oh. Cuma karena gue sering main ke rumah Jos selama 5 tahun, jadi gue kebiasa denger orang ngomong Hokkien sampai bisa sekarang. Oh, nah dan apakah benar di lokasi itu ngedenger kata-kata Hokkien ngomongin kau? Aku sih ngerasa ada sih. Oke, tanpa harus sebut nama ya, kita udah over nggak boleh ngomong. Nggak apa-apa, karena kita ada bilang ngomong atau gimana. Ya cuma menurut gue kayak ya wajar karena kita cewek semua dikumpulin bersama-sama. Dan itu gue udah ngalamin itu tuh banyak banget, kok sering banget. Apalagi dulu gue JKT48. Ya, jadi kayak gue mewajarkan aja sebenarnya. Cuma Namanya kan perempuan, namanya disatuin pasangan. gitu. Siapa? Oke, boleh nggak kita tahu? Boleh loh. Tunggu, boleh nggak kita tahu? Jangan nanti kalau disebut Jangan. beneran dihujat. Enggak, kan kita tahu kalau misalnya si kawan ini yang bilang. Oh jangan tunjuk ke aku kawannya. Dengar dulu. Dia bilang, Jangan dia bilang dirimu sendiri gitu. dengar. Jadi ke aku Enggak, pula. dengar. Ini ngomong Hokkien depan dia. Ayo, nakak Jepun, kayak orang Jepang. Aneh sui, cantik kali katanya. Jadi pertanyaannya adalah dari mulut siapa yang didengar? Dan inilah waktunya kita semua bilang, it's okay, forget it. Enggak. Kalau kayak itu aku takut aja sih. Ya udah, jangan. Jangan. Ya kita case close aja Pas berarti. off cam kali ya. Kalau misalkan on cam kan bahaya. Ya, Bahaya. betul. Very wise. Very wise. Tapi you know what, aku mau ngebela dari semuanya di sini. Yang namanya guys, mereka di hutan. Mereka mandi aja nggak luxurious. Meskipun tempatnya sangat amat luar biasa cantik. Laukawar Maripro tuh sangat amat cantik. Cuman bukan yang kayak hotel bintang 5 di mana luxurious. Jadi mereka tuh bener-bener terpencil, bingung mau ngapain. Hanya satu sama lain di situ nggak dikasih handphone. Sama sekali handphone kita ambil. Ini bukan cuman ngomong-ngomong doang ya. Itu. True. Oke, aman. Jadi Oke, aman. yang namanya ada mungkin ngomong sini, ngomong sini, ya wajar aja. Kita kayak apa review satu-satu gitu loh. Kayak apalagi nggak gitu kenal. Iya bener kayak review. Kan saling nggak kenal. Jadi kayak ini orang mana? Kok Jepang kali sih Guraisu ini apa dari Jepang gitu. Paling kita nanti gue nanya, ini bener-bener lugu apa enggak sih ini si gue? Gitu jadinya. Kalau dari aku sama Cikel dari datang, Guraisu cantik banget. Cakep Iya makanya kan banget. aku bilang, gua nggak enak banget anjir. Yang kena malah si kembar itu. Iya kan. Sekarang kita ngomongin episode 4 ya, dimana itu jadi tiba-tiba sangat-sangat rame, viewersnya itu kalian tuning in ketika kalian itu terpisah dan kamu keluar gigi taring kamu. Dan ini ada satu obrolan yang luar biasa banget di meja breakfast.
itu adalah salah satu momen yang kita susah untuk nge-cut. Meskipun bagi kita itu sangat amat panjang, tapi ini penting semuanya harus masuk. Sejujurnya ketika gue ngomong apa, gue agak nggak ngerti sih. Makanya di situ muka aku kayak Ya makanya muka kalian kayak itu begitu off cam kita langsung semua gue tuh ngomong apa Gwen? Iya. Mukanya aku tuh tahu aku ngomong apa, cuman aku nggak tahu gimana caranya untuk mentranslatekan. Oke, ini adalah sesuatu yang terjadi behind the scene, kita clear up di sini ya. Ketika kamu sama Vimon pulang, tiba-tiba suasana tuh jujur kerasa asem. maksudnya kayak mana? Dinta pasti ngerasa dong. Maksudnya asam kayak mana, Bu? Off camnya ada kerasa, udah kerasa kayak ya aku ngerti kamu sedih. Di situ kamu juga marah. Kamu ada rasa marah karena kamu merasa bahwa mungkin capek. Ya, jadi ada rasa kayak ini sebuah off cam yang awesome. Makanya pagi-pagi kita tim produksi meng-create harus di sit down together. Karena kita juga nggak tahu asamnya kenapa. Kalau dijadiin satu, kita jadi tahu nih. Nggak Boy, boleh nggak sih aku cerita? Boleh. Ini Kita pas clear ya. hari itu bangun pagi, tahu nggak sih seberapa keselnya aku sama Kak Dwinta? Kenapa? Dia bilang, Gwen ini settingan gak sih? Gwen kamu settingan gak sih? Iya. Gue Ya, kamu sumpah, settingan gak sih? sumpah. Kayak gimana caranya gue bilang gue gak settingan? Gue juga gak tahu ini settingan apa enggak gitu. Dia bilang, ini settingan gak sih? Kalau settingan aku keluar aja lah. Iya, aku tanya kok. Gwen, kok hektik gitu kayaknya yuk. Wah, tuh kan. Nah, oke. Kita tunggu jawaban Duta. Kenapa kamu merasa bahwa ini settingan dari Jadi gue? gini kok, jadi kayak alurnya dari episode 1 ke 2 loh kok kayak sesuai kali ini sama prediksi Koko memang kan. Kayak ini sesuai dengan kemauan Cowboy. Jadi Dek, ini kau settingan nggak ini Dek? Kau itu tim Cowboy nggak Dek? Kau kayaknya tim Cowboy, kau kan dari Jakarta gitu kan kok. Jadi kau setting ya Dek? Baru sampai dia bilang gini, sampai jawaban dia yang buat aku ini kok kayak ngerasa oh iya ya. Gini ya Kak, nggak mungkin kami nyeting acara ini demi Kakak. Udah itu aja. Sakit coy. Gwen, ngapain aku nyeting semua ini cuman buat Kak Dwinta doang? Iya. Tapi jujur, ini boleh jujur nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kita kadang merasa kan kalau yang Medan semua itu kayak ngangong. Iya, iya, iya. Besok ngapain? Kita curiganya tim Jakarta settingnya karena begitu sampai Monica udah tahu roommate-nya siapa-siapa. Ah iya benar. Iya gara-gara itu. Gara-gara itu. Oh, satu kamar 3 orang. Bahkan nggak tahu anjir. Itu. Terus Monica juga tahu kayaknya nggak ada. Gini. Panas atau apa-apa gitu. Kok lu tahu semua? Sayang banget Monica nggak datang. Jadi dia nggak Kalau bisa bela diri, masalah nggak dia bisa tidur bela di diri. mana atau apa mungkin ada kita udah ngomong oke kalian nanti tidur hati-hati ya bawa jaket. Mungkin airnya nggak ada, itu pasti kita ngomong di pas waktu casting kalau ada yang nanya. Cuman kalau ini game ini adalah ini, game berikutnya adalah ini. Katanya Cowboy yang bilang Ke siapa? kemarin. Ayo, ke siapa, ayo. Wah, ada kecurangan Kak di sini, Cowboy. Jadi kan setiap game itu aku tuh selalu ngomong ke Civimon. Kalau aku prediksinya, kayaknya ini nih, besok kayaknya gini. Gitu. Nah kebetulan si Monica masuk kotek siap dari ruang teh. Guys, gimana? Terus kita kayak tanya, nanti tidurnya gimana ya? Itu satu kamar berapa orang? Oh, kita satu kamar 3 orang. Kalau yang sister itu 2 orang. Si anjing ini kok tahu? Kalau yang, hah? Oh ya. Temennya, tapi kok dia bisa tahu mereka tidurnya berdua? Aku. Ayo lo Terus Ijan. aku tanya. Aku tanya kan. Iya tadi aku tanya sama Cowboy, dia bilang gitu. Mungkin aku ngomong kalau masalah tidur, aku nggak tahu kalau itu hal kecil yang nggak penting buat aku. Hal kecil yang bikin orang ini lebih. Jadi kalian jadi overthinking. Iya. Enggak, tapi kalau kalian mau, Jangan kita yang dari Jakarta kok. Iya, yang enggak, dari kalau- apa? Jujur iya lo kita jadi mikir apa tiga ini kayak. Tapi aku lebih sasnya ke Monica. Aku lebih sasnya lebih ke Monica. tapi ini ya, ini on God. Ini didengerin sama semua orang dan saksi. Gak ada satupun di antara kalian yang kita bisik-bisikin. Ini gamesnya adalah ini, gamesnya adalah ini. Dan kita butuh kalian untuk mainin sampai sini. Gak ada samsek. On God. Samsek. Nothing at all. Nothing at all. Cheers!
Tapi ini interesting, kita lanjutin topik ini karena bagi penonton yang bakal ngomong kenapa ini semuanya bisa tertata dengan rapi dan lain sebagainya. Ini juga bukan cuma kalian yang merasa kayak gitu, tapi pemainnya pun ada merasa kayak gitu. This is very important for you guys to speak up on. Hebat dari tim editingnya. Dan mereka juga pinter mengevaluasi kita. Dia kayak Kau Wilbert. ini sama ini siapa, ini sama itu gitu. Enggak sih, lebih ke mereka semua ini tuh psikopat. Yeah. Yang psikopat itu dia yang buat game, si baju Hawaii. Jujur guys, kita aja nggak ada yang tahu siapa yang bakal pulang di situ. Tapi kita doa. Semoga yang ini nggak pulang. Dan itu bukan karena kita punya favoritism dari awal. Kita ngeliatnya per evaluasi per hari. Ini orang ngangkat nggak ini acara ini. Kalian nih main, setelah pulang udah you go on with your life. Kita dikasih ini semua untuk kita edit. Jadi pasti kita sebagai tim produksi, semoga dapetnya yang gampang dong. Tapi buat kalian yang ikutan nanti season 3, belajarlah dengan baik-baik. Ya, jangan pernah keluarin kata-kata duitnya mau dipakai untuk keliling dunia. Jangan bilang gak butuh duit. Jangan bilang gak butuh duit. Pertanyaan kok. Banyak kan pertanyaan kau. Enggak kok, pertanyaan. Sabar. Ada kan gini kan kok kan alasanku katanya kayak donasi ala donasi. Enggak. Nangis kau. Namanya netizen, udah lah gak usah nangis kau. Kita, namanya. Iya. Aku pun dibilang otakku ciut lah, banyak inilah, burik lah. Minta, namanya netizen. Mereka mau berkomentar apapun. Sama kayak presiden. Presiden bilang dia akan ngerjain ini, dia akan ngerjain ini. Tapi netizen mau percaya atau enggak ya suka-suka dia. Namanya kan ada kata-kata sepedas mulut netizen. Iya. Iya, tapi kenapa harus kayak ngangkut donasi kan itu ibaratnya Udah loh, nggak apa-apa lo, nggak apa-apa. Seperti ini. Jangan kayak gitu lah. Iya. Aku juga dibilang loh kaki aku itu ece-ece, dibilang jual kesedihan. Kau gak usah nangis kau. Ngomong soal panelis season 2 ini, bukan kepala sekolah ya. Siapa panelis yang menurut kalian Cuci punya... tangan, cuci tangan. Cuci tangan! Kepala sekolah nggak bisa judes. Nanti kalau kita nggak pilih Arab, kita nggak ada hujan. Jadi kayak mana gue rasa kayak mana Siapa panelis yang menurut kalian mulutnya itu kayak cabe banget? Sabrina. Dia sih, karena dia yang membumbui semuanya. Dia yang tanya, kayak mana ini? Kayak mana ini? Disuruhnya orang hujan. Itu kan menurut kalian kayak mana? Menurut kalian kayak mana? Jadi kalau Arab kan lebih ke mau ngatain orang aja gitu. Arab lebih ke ekspresi. Sabrina yang beropini banget ya. Gali tadi ada fun fact apa? Kita track back ke episode 3. Yo! Jadi ada satu orang yang masih benci banget sama Vanessa. Mas Jim Trolley. Mas Jim Trolley. Mana ya, woi? Piti. Oh iya. Mas Jim Trolley. Dianya benci sama aku. Oh, jadi gini guys. Dengar ya. Jujur. Jujur. Itu orang dapat kau anjing-anjingin. Orang kayak, kalau aku jadi abangnya udah ku tokok palanya. Kalau aku jadi abang udah ku tampar mulutnya. Udah kayak gitu semuanya. Jadi kan, pas udah selesai nih. Terus aku bilang sama abangnya, Bang, maaf ya bang, kalau misalnya tadi aku kayak gitu, soalnya karakter aku di situ emang aku mau buatnya gitu. Gak apa-apa kak, aku senang, aku suka, dia bilang. Aku suka, dia bilang. Kakak maki aku. Aku dalam hati, abang ini fetish ya. Gitu. Iya, sumpah. Oke, aku pengen tahu satu momen yang kalian nyesel so far. Tayang di situ kayak anjing kenapa gue harus kayak gitu. Geli. Nyesel banget nangis. Yang mana? Nangis karena dibilang lebay mulu. Nangis yang mana? Nangis sih, mana? enggak sih. Yang dia. Yang pisah. Ya itu kan nangis, feelings, iya, itu makanya. feelings yang dikeluarkan menurut aku. Iya, Iya enggak sih, sih. emang itu real sih. Tapi Cuma mungkin komennya pada Enggak apa-apa lah. Jadi nyesel. Enggak. tapi Aku enggak, kan aku emang enggak. kamu kedua dari Kak Dwinta yang paling sering nangis sama. Tadi aku kedua. Oh, Aku iya, kedua. iya, Nanti iya, kalau iya. dia nangis, Aku cuma kamu nangis loh. Iya, Kan kayak ada gitu. the Bluetooth. Iya juga sih. Kalau Grace, apa momen yang paling kamu anjing? Arab lu bocor ya bangsat. Anjing. Mana woi? Yang itu. Oke. Oh yang Hokian. Gara-gara si Hokian itu ya? Iya, maksudnya kan kayak kan pas nyampe ya aku cuma cerita-cerita biasa kan emang aku sama dia suka cerita-cerita gitu kan sharing pengalaman gitu. Malah dia bocor pas lagi tapping
Apalagi clippernya tuh kayak bener-bener Banyak. Lu tahu kan masa lu segede apa lu ngomong kayak gitu ya jadi keguling anak orang. Yang Hokkien sih rame sih ya. Oh jadi ini si Vanessa yang Hokkien. Clippernya yang 3 lawan 3 itu. Iya, clippernya ngambilnya yang 3 lawan 3. Yang Jadi aku kayak, ngomong, aku sama ini dia si sama Vanessa. Adita gitu. Jadi 3 Yang lawan. kamu bertiga sama Dwinta. Padahal nggak ada itu nggak ada ngomong Inggris. Iya, Tapi aku dikirain sebatak itu ini pun clippernya. bilang orang Hokkien. Dikira orang. Jadi kan kayak 3 lawan 3 gitu Kan loh. nggak ngerti Hokkien. Karena kan ada bilang kayaknya bukan Dwinta karena Dwinta nggak bisa Hokkien. Karena dia buat Fix itu namanya 2. Dwinta Putri Harahap. Dia buat dia klarifikasi. Oh, pintar dia cara main. Tahu gitu episode dia ganti namaku Vivi Monica Situmorang. Enggak, bukan maksud kayak gitu. Karena aku dituduh, kau pasti yang nyeritain mak gue pakai Hokkien. Sebata ini, coba lah. Sebata ini dibilang pakai Hokkien, ya ampun. Kamu yang paling kamu cringe moment. Kayak, Gak ada. Pokoknya satu cuman yang slow motion itu. bumper doang. kalau yang lainnya aku ya terserah ya namanya drama gitu. Nice, Timon. Yang diambil double chin aja tuh jadi kelihatan jelek. Jadi kelihatan tante-tante kali kan. Padahal enggak kali. Yang mana? Enggak, mereka suka kali kayak ngambil muka aku kayak lagi bengong gitu kan. Kan memang judes bawaannya kayak. Iya, mukanya selalu Jadi lah begitu keluar yang Hokkien itu langsung kena. Putri, apa yang paling geli? Di bagian TH juga yang kayak agak gendut gitu. Itu tolong direvisi ya nanti kalau yang ketiga jangan dibuat. Gwen apa Gwen? Gak ada, aku semuanya Kamu gak ada kamu cringe gitu bodo amat. gak Tapi ada. dari Aku semua muka visualnya paling cakep di itu. Oke, jadi Gwen gak ada yang dia regret. Violin. Oh, scenes. Sin, yang Iya. Dikit sense gue. jujur lagi Tapi memang takdir ya udah gak bisa diapa-apain. Takdir. Kalau Dwinta paling nyesel apa? Yang bilang, enggak. Yang ku bunuh kau itu. tiba-tiba dia jarang bilang, siapa yang ngomong sama kamu? Iya. Dia sakit hati loh. Iya. Dan aku happy banget ditaruh di situ, dimana nggak ada angin, nggak ada hujan. Siapa yang Ada ngomong sama Dwinta. kamu? Kok sampai ada yang komen. Kurasa Kak Dwinta ini ada aneh-anehnya. Jadi itulah yang mereka sesali so far. Oke, sekarang pemenang kita udah mendapatkan 200 juta rupiah. Duitnya dipakai buat apa?